Kita sering mengatakan, oh Muslim itu tidak mengenal Yesus, makanya mereka pergi tidak mau mengikuti dia. The question is, emang kita Kristen sudah mengenal Yesus? Pace bene, masih demi aku lupa, masih dengan saya di sini. Oke, para culprit, jumpa lagi di channel ini. Semoga kita sehat selalu, diberikan kekuatan untuk selalu berbahagia dalam senang dan sedih menjalani hari-hari kita. Dan dalam situasi apapun, bahkan dalam pandemi ini, kita tetap punya alasan untuk berkata, ya, I have to do something as Christian. Saya harus melakukan sesuatu yang baik sebagai seorang Kristen dalam situasi apapun, termasuk dalam pandemi ini. Oke, kita masuk ke dalam teks. Saya sudah tawarkan tadi perikopnya, Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Tapi saya mau fokus di dua pernyataan dari dua ayat saja. Yang pertama Lukas 24 ayat 16 dan Lukas 24 ayat 29. Secara umum perikop ini begini ceritanya. Ada dua orang murid berjalan menuju ke Emmaus. Emmaus ini berjarak 7 mil, kurang lebih 10-11 km katanya, dari Yerusalem. Mereka bercakap-cakap. Lalu ada seorang pria bergabung bersama mereka. Lalu pria ini bertanya, "Hei, apa yang kamu percakapkan dalam perjalanan ini?" Dia bertanya atau seolah-olah bertanya. Lalu dengan wajah muram, seorang dari mereka, Kleofas, berkata, "Hei, apakah kamu orang asing, satu-satunya orang asing di Yerusalem? Mengapa kamu bilang begitu?" Kurang lebih begitu ya. "Tidakkah kamu tahu bahwa ada guru kami yang kami harapkan sebenarnya menjadi Mesias, tetapi dia akhirnya mati? Itu bagaimana itu bisa terjadi?" Lalu Yesus melihat peristiwa itu dan, "Tidakkah kamu tahu bagaimana seharusnya seorang Mesias itu menuju kemuliaan, bahwa dia harus menderita?" Tetapi sebelumnya dikatakan, ini yang pertama, dalam Lukas 24 ayat 16 itu. Sesuatu menutupi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal dia. Bayangkan, murid ini sendiri yang sudah pernah mendengar atau bahkan melihat dia tidak mengenal Yesus. Tetapi mereka bercakap-cakap tentang dia, mereka berbicara banyak tentang Yesus, tetapi tidak melihat dan mengenal dia sebagai Yesus ketika mereka berjalan bersama. Ada sesuatu yang menutupi mata mereka. So, pertanyaannya, apakah kita sekarang memiliki sesuatu yang terganjal di mata kita, di mata di sini, untuk mengenal Yesus? Karena sedemikian panjang sejarah ini berlangsung sampai ya kita yang tidak menjadi pelihat langsung sulit percaya kebangkitan. Ada yang mati dan bangkit pada hari ketiga. Dan ini dicatat dalam sejarah, juga dalam tradisi, bahwa ini terjadi. Pernah terjadi. Dan orang rela mati karena perbuatan orang yang bangkit ini. Apakah ada sesuatu yang mengganjal di mata kita sehingga kita tidak lagi mengenal dia? Masalahnya adalah perasaan menjadi seorang Kristen jangan-jangan menjadi pengganjal bagi kita untuk mengenal dia. Ya, di lain sisi orang-orang yang tidak mau mengenal dia menjadi pengganjal juga dengan ajaran-ajarannya yang bukan Kristen. Dengan tawaran-tawaran dunia ini, kita tidak lagi sanggup mengenal dia. Padahal dia berjalan bersama dengan kita. Satu pertanyaan yang sangat menohok. Kita sibuk mengurus orang lain yang tidak mengenal dia. Pertanyaannya, apakah aku mengenal dia? Kalau sungguh benar aku mengenal dia, tidakkah aku berkobar-kobar sebagaimana para murid sampai rela mati untuk mewartakan dia? Kalau saya sungguh mengenal dia, melihat dia berdarah-darah membawa salib untuk satu nilai, melihat dia sampai tersalib dan mati untuk satu nilai, melihat dia bangkit dari kematian yang tidak pernah terjadi karena satu nilai, apakah saya akan rela mati karena nilai yang sama? Karena saya mengenal dia. Apakah saya tidak rela untuk berkata banyak-banyak sekalipun saya tahu itu perbuatan yang berat, bayarannya berat?
bahwa saya tidak sanggup secara fisik dan mental untuk mengatakan itu. Tapi karena saya mengenal dia, saya mau mewartakan dia. Persoalannya, kita tidak mengenal dia. Dan kita malah berkata kepada orang-orang yang bukan Kristen, entah dia Muslim, entah dia yang lain, "Hei, apakah kamu orang baru di Yerusalem sehingga kamu tidak tahu tentang dia yang meninggal itu?" Tetapi mereka sendiri tidak melihat, tidak mengenal dia sebagai Yesus. Dan kita pun begitu. "Hei, tidakkah kalian kenal Kristus penyelamat itu?" Tetapi kita tidak mengenal dia juga. Mengapa kita tidak mengenal dia? Karena kita tidak ingin mencari tahu tentang dia secara holistik. Kita hanya ingin mengenal dia sebagai yang menang. Kita hanya ingin mengenal dia sebagai Mesias yang hebat, begitu ya. Yang membawa kemakmuran. Mengikut Yesus kita akan makmur, kita akan selamat, kita akan sejahtera, kita akan bergembira. Tapi mengikut Yesus adalah juga memanggul salib, memikul salib, ikut menderita. Apakah aku mengenal Yesus sehingga saya mau ikut memanggul salibku? Culprit, pertama-tama pertanyaan ini datang di hatiku. Dan kupikir ini sangat berharga, maka kubagikan. Bukan terutama untuk mengajari, tapi bersharing bersama bahwa orang yang paling dekat dengan Yesus pun tidak mengenal dia. Yang bahkan hidup pada zaman itu tidak mengenal Yesus sebagai Kristus penyelamat, Kristus Redemptor. Dan kita yang hidup 2000 tahun kemudian tidak melihat, tidak mendengar suaranya, tidak mengunjungi kampungnya, beberapa berziarah, tidak tahu budayanya. Maka kita membutuhkan iman untuk bisa mengenal dia lewat mata batiniah kita. Maka menjadi berartilah kalimat yang kedua yang saya tawarkan tadi dari Lukas 24 ayat 29. Tetapi mereka mendesaknya ketika sepertinya sudah malam, tapi dia seolah-olah mau pergi. "Mane nobiscum Domine." Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tinggallah. Lalu terbukalah mata mereka ketika mereka melihat Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah roti itu dan membagikannya. "Oh, Domine, ya Tuhan, ini dia." Nah, faktanya kita hidup 2 milenium kemudian. Kita tidak melihat dia, kita tidak melihat kuburnya, kita tidak melihat taman di sekitar kuburnya, kita tidak melihat salib, tidak melihat paku, tidak melihat kawat duri yang menjadi mahkotanya, tidak melihat tulisan Yesus Nazarea Rex Yahudi Yudiorum, Yesus Raja orang Nazaret, Yesus orang Nazaret, Raja bangsa Yahudi. Tidak melihat itu. Karena itu kita meminta, "Mane nobiscum Domine." Tinggallah bersama kami ya Tuhan, supaya kami mengenalmu. Ya tentu Tuhan tinggal dalam diri kita. Kita mengatakan itu terutama untuk menyadari, supaya kita tahu bahwa dia tinggal bersama kita. Dikatakan di situ Yesus seolah ingin pergi meninggalkan mereka. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, Emmaus, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Sepertinya Yesus tidak ingin pergi, tetapi harus ada dari pihak manusia untuk mengatakan dengan bebas dan sadar, "Mane nobiscum Domine." Tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam rumah kami, tinggallah di keluarga kami, tinggallah di kampung kami ini. Bahkan ketika ada penderitaan ini, tinggallah bersama kami. Kita mengatakan ini bukan terutama sebagai imperatif, karena tanpa kita katakan pun Yesus tetap tinggal bersama kita. Tetapi kita supaya kita menyadari bahwa Kristus tinggal bersama kita. Masalahku adalah saya tidak menyadari dia tinggal bersamaku. Itu masalahku. Dan aku tidak mengenal dia karena terlalu banyak halangan di mataku.
mata di sini untuk mengenal Dia. Sementara, hei, apakah kamu orang baru di Yerusalem? Hei, Muslim, apakah kamu tidak mengenal Yesus? Tetapi mereka tidak mengenal Dia karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Apa sesuatu ini? Satu pertanyaan, sebuah refleksi. Pace e bene.